Pemirsa, kita akan membahas mengenai perkembangan penanganan kasus diskriminasi ras dan etnis dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera yang saat ini sedang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam. Ya, Pak Frans, kami sore kemarin Presiden menegaskan bahwa pelaku diskriminasi ras dan etnis harus ditindak tegas secara hukum. Bagaimana perkembangan penyelidikan dari Polda Jawa Timur? Ada 3 kasus ya sebenarnya yang mencuat di dalam perkembangan apa yang terjadi. Yang pertama adalah 1, pelecehan bendera merah putih. Yang kedua, ujaran kebencian atau labeling sarkasme yang diucapkan. Kemudian yang ketiga adalah kasus mengenai hoax atau informasi teknologi ya, Undang-Undang ITE. Nah, kami sudah memeriksa 49 kemarin ya. Hari ini bertambah 6 untuk kasus ujaran kebencian atau rasisme yang diucapkan baik melalui video yang sudah diambil melalui video yang diucapkan oleh ormas maupun oleh perorangan. Saya katakan lagi ini oknum ya. Oleh karena itu kepolisian sudah mengambil langkah sekarang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum. Kami terbuka. Untuk saksi yang dihadirkan ataupun diperiksa hari ini, ada tadi dikatakan 6 orang. Ini dari mana saja asal saksinya, Pak Frans? Kemarin 49 itu, 7 itu dari luar eksternal, dari mereka-mereka yang tidak bermukim di asrama. 42 dari asrama, 7 dari luar. Dan 7 dari luar ini terdiri dari pegawai kecamatan, kemudian OKP, Ormas. Nah, sekarang ada 6 lagi yang kita periksa hari ini, yang kita katakan, yaitu mereka-mereka yang terekam di dalam video itu. Tapi tidak layak saya utarakan ke publik apa materi dari pemeriksaan itu. Dikarenakan memang kepentingan penyidikan ini tentunya akan mengarah kepada hal-hal pembuktian. Oke. Kami melihat yang terekam dalam video saksi yang dihadirkan untuk hari ini ataupun yang diperiksa hari ini, apakah kemudian masuk di dalamnya oknum aparat atau kemudian warga sipil? Nanti ke sana juga, oleh karena itu jadi foto. Kami sudah memeriksa 6 hari ini yang menyangkut tentang mereka yang terekam dalam video itu untuk membuktikan apa yang sudah menjadi atensi Bapak Presiden. Kapolda Jawa Timur akan menindaklanjuti Bapak Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan memerintahkan dan menyampaikan teknis daripada pelaksanaan kepolisian bahwa apa yang kita buktikan sekarang ini, kalau kemarin 3 hari terus terang kita menjaga kondusivitas, Ibu Gubernur menjaga kondusivitas, Bapak Kapolda menjaga kondusivitas, Bapak Panglima kondusivitas. Hari ini kita masuk kepada materi yang namanya pembuktian penyidikan itu, tetapi tidak layak saya sampaikan di ruang publik ini. Karena teknis penyidikan tentunya membawa dampak-dampak konsekuensi pembuktian. Dan pembuktian itu tidak mungkin disampaikan sebelum pembuktian itu nyata sesuai dengan fakta asas legalitas yang kita anut secara bersama. Oke, artinya sampai sejauh ini ada 55 orang saksi yang sudah diperiksa, Pak. Tapi apakah artinya sampai saat ini pemberkasan sudah akan rampung ataupun bisa disimpulkan mengenai siapa kemudian yang menjadi tersangka, khususnya dalam kasus diskriminasi ras dan etnis? Tidak, kami menyampaikan ya bahwa kerja keras Poltabes Surabaya dibantu oleh Polda Jawa Timur tentunya akan maraton menanggapi ini semua. Kita ingin supaya hal secepatnya, karena salah satu asas dalam hukum kan cepat dengan biaya murah. Nah, kita menginginkan supaya ini cepat dalam pembuktiannya, cepat dalam menggapai saksi-saksinya, sehingga pembuktian yang kita harapkan secara bersama tuntas ini bisa tercapai. Contoh. Ada 2 orang yang melihat siapa yang menurunkan bendera itu, tentunya akan kita periksa secara mendetail. Nah, sekarang adalah yang kita prioritaskan. Saya ulangi, yang kita prioritaskan adalah ujaran kebencian yang dilontarkan oleh oknum, ya, ormas atau oknum tertentu yang kami sudah periksa ini. Nah, oleh karena itu materinya biarkanlah penyidik dulu untuk merangkai dari satu bukti ke bukti lain, sehingga rangkaian tindak pidana ujaran kebencian yang keluar dari seseorang ataupun kelompok ini bisa kita buktikan. Ya, bagaimana dengan pemeriksaan terhadap oknum aparat sendiri yang kemudian dikaitkan dengan ujaran kebencian ataupun rasialis dan juga diskriminasi? Bapak Panglima sudah menyampaikan dengan jelas, Bapak Kasdam sudah menyampaikan dengan jelas di Gerahadi pada saat anggota DPR
Republik Indonesia datang ke Gerahadi. Di hadapan beliau-beliau itu Bapak Kasda menyampaikan bahwa oknum, sekali lagi oknum itu akan dilakukan tindakan secara internal. Dan itu wewenang koridor daripada TNI. Yang kami bicarakan adalah ormas maupun oknum-oknum dari masyarakat yang kami harus buktikan secara cepat sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kapolda Jawa Timur menegaskan dengan sangat kepada Poltabes untuk segera ini membuktikan apa yang sudah tersebar di dalam masyarakat baik melalui video maupun gambar. Begitu di dalam Polda untuk membackupnya. Nah, kami harapkan dalam waktu dekat rampung dalam rangka kita membuktikan secara legalitas daripada penyidikan. Dalam waktu dekat diharapkan rampung karena kemudian Presiden juga sudah menegaskan mengenai bahwa pelaku diskriminasi ras dan etnis harus ditindak tegas secara hukum. Artinya sudah ada perintah dari Presiden. Artinya untuk waktu perampungan berkas sendiri, penetapan tersangka, kapan akan dilakukan? Ataupun targetnya akan kapan dilakukan? Surat perintah dimulai penyidikan tentunya harus berbekal pada pembuktian awal. Video itu adalah salah satu bukti awal untuk merangkaikan suatu tindak pidana tersebut, yaitu ujaran kebencian. Kami harapkan minggu depan kita sudah mulai mengirim SPDP itu. Karena kita akan membuktikan beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, saksi ahli bahwa bahasa yang diucapkan ini adalah bahasa sarkasme, adalah bahasa ujaran kebencian yang masuk di dalam ujaran kebencian itu, sehingga kita bisa menjerat yang bersangkutan berdasarkan saksi sebagai alat bukti, yaitu saksi ahli. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, dari saksi juga kita melihat bahwa di dalam video itu bukan hanya satu orang saja. Nah, saksi-saksi kiri kanannya dan mereka yang ada di situ juga akan kita periksa sebagai bentuk daripada pembuktian kita. Oleh karena itu kami mohon waktu, karena tidak serta-merta ini harus kita BAP dan kemudian kita lakukan hari ini, karena bukti-bukti itu tentunya harus menganut legalitas yang ada. Baik Pak Frans, kita tunggu minggu depan apakah kemudian polisi akan berhasil menetapkan tersangka dari dugaan pelaku diskriminasi ras dan juga etnis. Kita tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan dari polisi. Terima kasih Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jatim telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.